Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kenalkan nama saya Tas, saya mahasiswa BINUS Online Learning, jurusan Computer Science. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah topik yang sangat relevan di dunia digital saat ini. Oke, jadi kita langsung masuk saja ke materinya ya. Oke, materi yang akan kita bahas kali ini adalah cyber security dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara kita melindungi informasi pribadi kita di dunia online. Sebenarnya apa sih cyber security? Secara sederhana, cyber security adalah cara kita melindungi perangkat seperti komputer, ponsel, atau jaringan dari serangan digital yang bertujuan untuk mencuri data atau merusak sistem. Kita bisa mengibarkan cyber security seperti mengunci pintu rumah atau memakai sabuk pengaman di mobil. Bedanya, ini diterapkan di dunia maya. Setiap kali kita menggunakan internet, keamanan cyber membantu melindungi informasi pribadi kita dari ancaman yang tidak diinginkan. Cyber security sangat penting di era digital seperti sekarang ini, karena serangan-serangan cyber dapat merusak sistem dan mencuri informasi pribadi yang bernilai. Contohnya, data sensitif seperti kata sandi, nomor kartu kredit, atau identitas pribadi bisa menjadi target serangan. Dengan cyber security yang baik, kita bisa mengurangi risiko terkena serangan dan menjaga data serta sistem kita tetap aman. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang sangat penting, yaitu kenapa kita membutuhkan cyber security. Di era digital saat ini, ancaman cyber terus berkembang dan semakin canggih. Kita menghadapi risiko seperti pencurian data, serangan phishing, malware, dan berbagai serangan lain yang bisa mengancam perangkat dan informasi kita. Contoh nyata dari besarnya dampak ancaman cyber adalah kebocoran data di Equifax pada tahun 2017, di mana lebih dari 147 juta informasi pribadi pengguna, termasuk nama, nomor identitas, dan data kartu kredit berhasil dicuri oleh hacker. Kebocoran ini menimbulkan dampak besar karena informasi tersebut bisa digunakan untuk pencurian identitas dan penipuan finansial. Tanpa cyber security yang baik, kita bisa beresiko mengalami pencurian data pribadi, kerugian finansial, operasional, dan kerusakan reputasi baik untuk individu maupun perusahaan. Intinya cyber security bukan hanya tentang melindungi perangkat kita, tapi juga menjaga keamanan data pribadi dan mencegah dampak negatif yang bisa merugikan kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya kita akan membahas beberapa jenis ancaman cyber yang paling umum dan sering terjadi. Penting bagi kita untuk mengenal tipe-tipe ancaman ini agar bisa lebih waspada dan siap melindungi diri. Berikut adalah beberapa di antaranya. Yang pertama ada phishing. Phishing adalah teknik penipuan yang dimana pelaku berpura-pura menjadi entitas terpercaya seperti bank atau lainnya. Tujuannya adalah untuk menipu korban, memberikan informasi dan sensitif seperti kata sandi atau data kartu kredit. Biasanya serangan ini dilakukan melalui email palsu yang terlihat resmi. Yang kedua adalah malware. Malware adalah singkatan dari malicious software. Ini adalah perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk merusak atau mengambil alih komputer atau jaringan tanpa izin. Contoh dari malware adalah virus, trojan, dan spyware. Malware bisa mencuri data, mengontrol perangkat kita, atau bahkan membuat sistem tidak berfungsi. Dan yang ketiga adalah ransomware. Jenis malware ini akan mengunci atau mengenkripsi data milik korban dan meminta tebusan agar data tersebut bisa diakses kembali. Contohnya adalah serangan ransomware yang menargetkan Pusat Data Nasional Indonesia pada Juni 2024 yang menyebabkan gangguan besar pada layanan publik. Oke, selanjutnya bagaimana sih phishing itu bekerja? Yang pertama, penyerang akan mengirimkan email phishing kepada korban. Email ini biasanya terlihat seperti pesan dari entitas terpercaya, seperti bank atau layanan online. Namun, sebenarnya email ini berisi tautan atau lampiran berbahaya. Yang kedua, ketika korban mengklik tautan di email tersebut, korban akan diarahkan ke situs web palsu yang tampilannya sangat mirip dengan situs web asli. Ini bertujuan untuk membuat korban percaya bahwa mereka sedang mengakses situs resmi. Setelah berada di situs palsu, korban biasanya diminta untuk memasukkan informasi sensitif seperti username, password, atau data kartu kredit. Semua informasi ini akan langsung dikumpulkan oleh hacker. Setelah mendapatkan data korban, hacker bisa menggunakan informasi tersebut untuk mengakses akun asli korban, baik itu akun bank, layanan email, atau platform lainnya. Disinilah kerugian besar bisa terjadi, seperti pencurian identitas atau penipuan finansial. Selanjutnya, mari kita lihat beberapa karakteristik dari email phishing.
Yang pertama adalah alamat email mencurigakan. Email phishing seringkali terlihat berasal dari pengirim resmi, namun jika diperhatikan dengan baik, ada kesalahan kecil dalam ejaan atau penggunaan domain yang aneh. Contohnya adalah email dari PayPal. Email dari PayPal ini yang asli hanya memiliki satu M pada tulisan PayPal ya. Tapi pada email phishing atau email palsu, di tulisan PayPal juga L-nya ada 2. Yang kedua adalah tautan mencurigakan. Pada email phishing sering menyertakan tautan yang tampak sah, tapi sebenarnya mengarah ke situs web berbahaya. Selalu arahkan kursor ke tautan tersebut untuk memeriksa apakah URL yang dituju sesuai dengan yang diharapkan. Jika tidak ada kesesuaian, mengklik tautan tersebut. Dan yang ketiga, lampiran yang tidak diinginkan. Email phishing juga sering kali menyertakan lampiran yang berpotensi berbahaya. Membuka lampiran ini bisa menginstal malware atau virus berbahaya di perangkat kita. Dengan memahami karakteristik ini, kita bisa lebih waspada dan terhindar dari jebakan phishing. Ingatlah untuk selalu memeriksa dengan teliti alamat pengirim, tautan, dan lampiran sebelum membuka atau mengklik apapun. Oke, selanjutnya kita akan melihat bagaimana serangan malware terjadi dalam tiga langkah. Yang pertama, penyerang dengan cermat menempatkan tautan atau file atau lampiran berbahaya di depan korban. Ini bisa merupakan tautan yang dikirimkan melalui pesan instan, email, atau bahkan situs web yang terlihat. Yang kedua, ketika korban mengklik tautan atau file tersebut, malware secara otomatis mulai diinstal ke perangkat korban tanpa sepengetahuan mereka. Ini adalah momen krusial di mana ancaman mulai aktif di sistem. Yang ketiga, setelah terinstall, malware bekerja di balik layar dengan mencuri, merusak, atau bahkan menghancurkan data sensitif milik korban. Selain itu, malware juga bisa memberi akses kepada hacker atau penyerang untuk mengambil alih kendali perangkat atau memata-matai aktivitas korban. Berikut adalah beberapa jenis malware yang sering digunakan oleh hacker atau penyerang untuk menyerang sistem atau mencuri data. Yang pertama, ada virus. Virus adalah malware yang menempel pada program atau file yang sah dan akan aktif ketika program tersebut dijalankan. Virus bisa menyebar dengan cepat dan menyebabkan kerusakan pada data atau bahkan menghapus file penting di perangkat kita. Yang kedua, ada adware. Adware adalah malware yang menampilkan iklan yang tidak diinginkan pada perangkat. Biasanya adware ini disisipkan bersama dengan perangkat lunak gratis. Selain mengganggu, adware juga bisa melacak aktivitas pengguna yang menimbulkan risiko privacy. Dan yang ketiga, ada spyware. Spyware bekerja secara diam-diam di latar belakang dengan memantau aktivitas pengguna dan mengumpulkan informasi sensitif seperti kata sandi, nomor kartu kredit, dan data pribadi lainnya tanpa sepengetahuan korban. Selanjutnya, kita akan mengetahui bagaimana ransomware bekerja. Sebenarnya cara kerja ransomware ini hampir mirip dengan malware pada umumnya. Namun yang membedakan adalah ransomware memiliki tujuan khusus untuk mengunci atau mengenkripsi data korban dan meminta tebusan agar data tersebut bisa diakses kembali. Yang pertama, ransomware diterima melalui email spam. Serangan ransomware seringkali dimulai dengan email spam atau pesan mencurigakan yang berisi link atau lampiran berbahaya. Saat korban membuka email atau mengunduh lampiran, ransomware biasanya mulai bekerja. Setelah diaktifkan, malware akan mengunduh file atau kode berbahaya secara otomatis ke perangkat korban, yang merupakan langkah awal dari proses serangan. Kemudian, malware ini akan memulai menginskripsi file-file penting di perangkat korban, seperti dokumen atau foto. File yang terinskripsi ini tidak bisa diakses tanpa kunci tertentu yang dipegang oleh penyerang. Selanjutnya, setelah data terinskripsi, korban akan melihat notifikasi tebusan yang menawarkan bahwa data mereka telah dikunci. Notifikasi ini biasanya mencantumkan batas waktu bagi korban untuk melakukan pembayaran. Dan yang terakhir, korban akan diminta untuk membayar sejumlah uang, seringkali dalam bentuk mata uang kripto seperti Bitcoin, agar bisa mendapatkan kembali akses ke data mereka. Namun, disarankan untuk tidak membayar karena tidak ada jaminan data akan dikembalikan. Salah satu kasus serangan ransomware yang baru-baru ini terjadi adalah serangan ransomware terhadap Pusat Data Nasional Sementara di Indonesia. Pada 20 Juni 2024, PDNS Indonesia mengalami gangguan besar akibat serangan ransomware yang dikenal dengan nama Brand Cypher 3.0. Target utama serangan ini adalah PDNS di Surabaya yang dikelola oleh PT Telkom dan PDNS 1 di Serpong yang dimiliki oleh PT Lintas Arta.
Cara kerja ransomware ini adalah dengan mengunci data penting pada PDNS dan menuntut tebusan sebesar 8 juta dolar atau 131 miliar rupiah. Dampak dari serangan ini menyebabkan gangguan besar pada layanan publik di seluruh Indonesia, termasuk sistem imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta dan kantor imigrasi lainnya. Proses imigrasi yang biasanya dilakukan secara elektronik harus dikerjakan secara manual, menyebabkan antrian panjang dan keterlambatan layanan. Insiden ini menunjukkan betapa pentingnya penguatan keamanan digital di Indonesia. Untuk melindungi akun dan data kita, penting memiliki password yang kuat. Berikut adalah beberapa tips yang dapat membantu dalam membuat password yang kuat. Yang pertama, gunakan kata sandi yang panjang. Kata sandi idealnya berisi 12-16 karakter. Yang kedua, kombinasi karakter. Kombinasikan huruf besar dan kecil, angka, serta simbol untuk meningkatkan keamanan. Yang ketiga, hindari kata umum. Dengan gunakan informasi yang mudah ditebak seperti nama, tanggal lahir, atau kata umum lainnya. Yang keempat, gunakan passphrase. Buat frasa kata unik dengan menggabungkan kata acak yang mudah diingat namun sulit untuk ditebak. Yang kelima, jangan gunakan password yang sama di tiap akun. Pastikan setiap akun memiliki kata sandi yang unik agar resiko jika salah satu akun dibobol dapat diminimalisir. Dengan mengikuti tips ini, kita dapat mengurangi risiko peretasan dan melindungi data pribadi kita. Selain kata sandi yang kuat, penting juga untuk menggunakan autentikasi dua faktor. Autentikasi dua faktor menambahkan lapisan keamanan ekstra dengan meminta verifikasi kedua, seperti kode yang dikirimkan ke ponsel selain password. Hal ini memastikan agar meskipun password kita dicuri, akun kita bisa tetap aman. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara konfigurasi autentifikasi dua faktor pada aplikasi WhatsApp. Yang pertama, klik icon 3 titik di pojok kanan atas. Kemudian masuk ke menu settings. Kemudian tekan pengaturan account. Kemudian klik two-step verification. Dan nyalakan two-step verification. Masukkan PIN sesuai dengan keinginan. Misalkan di sini saya akan memasukkan 1, 2, 3, 4, 5. Tapi sebaiknya teman-teman jangan mencontoh ini ya, ini hanya contoh saja. Jika sudah memasukkan PIN yang diinginkan, klik save. Dan PIN akan tersetting. Begitu cara mengkonfigurasi autentifikasi dua faktor pada aplikasi WhatsApp. Oke, yang terakhir adalah bagaimana cara kita untuk melindungi diri di dunia digital. Berikut adalah beberapa cara di antaranya. Yang pertama, selalu perbaharui perangkat lunak dan aplikasi untuk menutup celah keamanan. Yang kedua, gunakan antivirus yang terpercaya untuk mendeteksi ancaman. Selanjutnya, aktifkan autentikasi dua faktor dan pada semua akun penting. Dan yang terakhir, buat password yang kuat dan unik untuk setiap akun sosial media. Oke, jadi cukup sampai di sini pembahasan materi kali ini. Berikut adalah beberapa referensi yang saya gunakan. Terima kasih, sampai berjumpa lagi. Oke, jadi kita sudah mempelajari berbagai ancaman cyber dan langkah-langkah penting untuk melindungi diri secara online. Semoga materi ini membuat kita lebih waspada dalam menjaga keamanan data pribadi kita. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.